Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Nurhanisa dari kelompok 6 kelas 2A Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Pada kesempatan ini, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan beserta kelompok beberapa bulan yang lalu, yang penelitiannya sendiri berjudulkan tentang menurunnya jiwa kepemimpinan seorang laki-laki akibat berjoget di aplikasi TikTok. Sebelum ke pembahasan ini, saya akan memberikan dulu apa sih itu TikTok. Baik, mungkin saat ini sosial media menjadi salah satu hal yang diprioritaskan oleh banyak kalangan, salah satunya milenial, untuk mencari sebuah kesenangan. Dan salah satunya itu aplikasi TikTok, aplikasi dari negeri Cina keluaran 2016 pada bulan September ini memang cukup menggoyahkan persosmedan di Indonesia. Platform video berdurasikan 60 detik yang berisikan kita bisa merekam, memasukkan musik, serta keberagaman fitur-fitur yang lainnya. Namun, keberagaman fitur ini membuat beberapa orang, khususnya pria, malah berjoget di aplikasi TikTok. Boleh saja berjoget di aplikasi TikTok. Islam juga menghukumkan makruh, mubah, tapi bisa juga menjadi haram, akan tetapi ada batasannya. Baik, kita akan membahas ini lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu kepemimpinan di laki-laki di zaman sekarang itu kayak gimana sih? Nah, jika dipandang dari kacamata Islam, kalau harus dibandingkan dengan kepemimpinan pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, mungkin jauh ya, apalagi zaman sekarang tuh mengesampingkan keagamaan hanya untuk politikut, apalagi di era globalisasi, karena pemimpin-pemimpin zaman sekarang tuh cenderung jauh dari sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, tabligh, amanah, ronak, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih pandangan hukum Islam terhadap laki-laki yang berjoget? Islam tidak melarang untuk mencintai seni, malah Islam menyukai keindahan dan salah satunya yaitu adalah seni. Namun, hal itu bisa menjadi sebuah larangan, hal itu bisa menjadi sebuah keharaman ketika itu menjadi sebuah hal yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini tuh ketika seseorang laki-laki yang berjoget di aplikasi TikTok sampai membuka auratnya, seperti itu. Nah, jangan sampai hal seperti ini yang membuat laki-laki menurunkan jiwa kepemimpinannya sebagai seorang laki-laki yang harusnya wibawa serta berkarisma. Karena dari hasil penelitian kami yang dilakukan beberapa bulan yang lalu menunjukkan bahwa laki-laki yang gemar berjoget itu cenderung lebay, sulit menerima masukan ataupun kritikan karena sulitnya mengontrol emosi, seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih hubungan kepemimpinan dengan laki-laki yang berjoget di TikTok. Bagi laki-laki yang gemar berjoget, ini dapat mempengaruhi kepribadiannya ketika menjadi seorang pemimpin, karena suatu karakter dapat tertanam bagaimana kebiasaannya. Nah, jikalau kebiasaannya saja seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang amanah dan baik? Imam Al-Ghazali
ulama multidisipliner yang karya-karyanya begitu masyhur, mempunyai satu karya yang berisikan panduan moral serta etika bagi para raja yang berjudulkan Atib al-Masbuk fi Nasihati al-Mulk, yang salah satu pembahasannya yaitu 10 nasihat kepada pemimpin berupa prinsip etika yang harus dipegang oleh para pemimpin. Nasihat pertama, sadarilah bahwa memimpin itu sangat krusial. Nasihat kedua, seringlah meminta pendapat kepada para ulama. Nasihat ketiga, jangan lepas dari kezoliman yang dilakukan oleh bawahan ataupun oleh sultan-sultan yang lainnya. Nasihat keempat, selalu rendah hati. Nasihat kelima, usahakan kepemimpinannya itu dicintai oleh rakyatnya. Nasihat keenam yaitu pemimpin sama dengan rakyatnya. Ketujuh, jangan anggap remeh rakyat yang kesusahan. Nasihat ke-8, jangan memakai kekerasan dan selalu lemah lembut. Nasihat ke-10, jangan minta kepuasan rakyat yang ketika ingin menegakkan sesuatu padahal bertentangan dengan aturan. Untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil penelitian kami ini menyimpulkan bahwa ketika kebiasaan yang dilakukan joget di aplikasi TikTok yang berlebihan, maka kemungkinan besar laki-laki tersebut dikatakan lebay, sehingga jiwa kepemimpinannya menurun dan hukumnya haram. Tetapi jika laki-laki tersebut melakukan kebiasaan menggunakan aplikasi TikTok dengan cara dakwah, maka kemungkinan besar jiwa kepemimpinannya akan meningkat dan dapat dijadikan sebagai pemimpin di suatu keluarga sampai di organisasi di sebuah institusi. Islam tidak melarang mencintai seni, melainkan Islam penuh dengan mencintai keindahan seperti seni. Namun Islam melarang karena konteks-konteks yang berlebihan. Berlebihan di sini sampai menampilkan sesuatu yang menjadi sebuah aurat seperti berjoget bagi laki-laki. Menurut saya sendiri, gimana sih seorang laki-laki yang joget di aplikasi TikTok itu kira-kira ngaruh gak sih ke kepemimpinannya? Kalau menurut saya ya, opini saya sendiri, selama dia bisa mengontrol semua itu, insya Allah kok gak bakal ngaruh. Tapi gimana niatannya sih ketika dia laki-laki nih joget di TikTok atau dimanapun, kalau niatannya kayak cuma hiburan atau cuma happy, cuma nyari kesenangan, insya Allah lah, karena kan sesuatu itu ya gimana niat, inama amal niat. Jadi kalau niatannya kayak gitu ya insya Allah gak bakal, kecuali dia yang berniatan untuk ke arah negatif mungkin ya. Tapi itu juga gak bisa dilakuin sering dong, karena tadi beberapa hasil wawancara juga ketika sebuah kepribadian ataupun karakter kan dibentuk dari kebiasaan. Jadi boleh, asalkan jangan terlalu sering, jangan melewati batas seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, boleh-boleh saja main TikTok, boleh-boleh saja joget, tapi tadi gak boleh berlebihan, gak boleh sering, tahu batasan, masih bisa mengontrol jiwa kepemimpinannya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya pemaparan hasil penelitian ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Semoga untuk kedepannya ini bisa dikembangkan, bisa diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya, diambil kebaikannya, dibuang hal-hal yang kurang bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.